Marilah kita mulai aktivitas pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang akan diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Dalam gereja Katolik, apakah roh itu jahat memang benar-benar ada, atau jangan-jangan itu buah dari kekuatan kita semata? Di dalam gereja Katolik meyakini bahwa memang ada yang namanya roh jahat, iblis, setan. Mereka adalah makhluk yang menolak dan memberontak terhadap Tuhan, sehingga rohnya melayang-layang menjadi roh jahat. Yesus ingin mengatasi segala kekuatan kejahatan itu. Orang-orang yang menuduh kekuatan Yesus datang dari iblis. Mereka adalah orang-orang yang memang pada dasarnya membenci Tuhan Yesus. Mereka tidak suka dengan Yesus dan kemudian memfitnah bahwa kekuatan datang dari iblis. Yesus menegaskan bahwa kita punya kekuatan dari Allah untuk mengalahkan kekuatan iblis. Bagaimana cara agar kita punya kekuatan itu? Tentu kita sendiri harus punya kekuatan berdoa, rajin melakukan olah rohani, meditasi, baca kitab suci, mengikuti ekaristi, dan lain
hal lain. Dan yang terpenting, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan yang lain. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan ampunilah kami jika kami masih selalu kurang mengandalkan Engkau. Kita serahkan semua keraguan kita ke dalam tangan Allah penyelenggara. Allah, Engkau yang tidak dapat salah dalam penyelenggaraanmu, berilah agar kami percaya akan bimbingan-Mu, dan berilah agar kami menerima apa yang Engkau berikan, serta mengenal dan melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Pastor Edward Michaelis, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.